Hai Jaganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Jaganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke Jaganers, sebelum reaction videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Ini dari Instagramnya Ayu Puji. Assalamualaikum. Salam. Karetsu, Kak Pani, dan Kang Sarip, salam dari Kota Batu Jatim. Kak mau nanya, waktu itu anak aku dan temannya kan ada acara kegiatan sekolah. Kebetulan diajak ke pasar Amung Tani karena ada acara. Nah waktu itu anak aku dan temannya pergi ke kamar mandi setelah foto-foto dan bikin video live gitu. Terus di rumah ditunjukin ke aku, kok aku kaget kayak ada suara. Itu kira-kira suara apa Kak? Kata anak aku posisinya cuma mereka berdua dan berdua anak aku dan temannya. Kamar mandi ya? Iya, habis acara katanya. Oh. Nggak ada suara. Mereka nggak bersuara ya? Nah, mereka lagi bergaya mau foto kan? Ini di WC ya? Habis renang Habis ada acara ke pasar apa gitu, Cak? ke pasar. Bukan kolam renang ya? Bukan. Mungkin kegiatan kokurikuler? Ya. Ini apa murid Pan ini? Oh iya betul. SMP ya udah. SMP dari itu SD ke mah. SMP Pan. SMP Batu ya? SMP Jawa negeri. Timur. Dan itu menggema banget suaranya ya? Betul. Ya. Padahal kalau misalnya dilihat dari kamar mandinya ya Karetsu, aku ngeliatnya ini kamar mandi kayaknya belum lama deh pembangunannya. Baru jadi ya? Iya kayaknya sih. Makanya menggema ya? Nah gitu. Terus masih bersih-bersih banget. Itu lantainya juga terawat banget. Emang bersih sih. Ya kan? Iya. Emang harusnya kotor ya? Kebanyakan. Kepercayaan aku supaya aku nggak banyak takut di rumah, aku pikirnya kalau bersih gak akan ada yang ganggu. Betul. Aku mah gitu, makanya kalau aku lagi malas bersih-bersih aku harus ingat sama prinsip itu. Betul. Oke. Nah ini suaranya dari dalam atau dari luar ya? Dari dalam ya, gak mungkin dari luar menggema ya? Dari dalam terus kayak bentar. Kayak mau gigit gitu ya? Tapi pas suara sama gerakannya dengan handphone. Gerak. Tuh. Enggak Iya sih. gitu-gitu kan? Menggema. Enggak sih. Oke. Bukan HP. Nah, berarti ruangannya ya? Ya. Apakah ada sosok aslinya atau emang suaranya gimana tuh Kang? Iya. Oke. Ini dari segi suara, saya pastikan ini suara astral ya. Cuman untuk wujud, saya tidak bisa melihat wujudnya seperti apa. Tapi kalau misalkan divisualkan secara dari energi ya, ini wujudnya maaf ya bukan body shaming. Nggak apa-apa ya kalau body shaming kesiluman. Gak apa-apa, mereka nggak akan tahu. Wujudnya dia gendut tapi kecil, bekek gitu. Laki-laki. Nah, kepala botak biasanya takut ininya. ngincer. Iya. Iya. Kepala botak dan kupingnya biasanya tajam gitu. Iya. Dia bertaring. Nah seperti itu makhluknya. Kalau saya visualkannya karena ada beberapa energi yang mengarah ke sana. Dan ini astral. Biasanya kalau misalkan di WC yang apalagi komo ya, apalagi yang di WC seperti ini mau bersih mau enggak, di WC-nya kayak umum gitu ya pasti astral ada. Dan banyak biasanya. Soalnya kan berbagai macam orang kesana juga ya. Nah itu dia, apalagi kalau maaf ya ada wanita yang jorok itu buang pembalut yang tidak bersih dan lain sebagainya, itu sangat disukai sekali sih. Ini kan juga mau balik ya? Iya Udah benar. ya? Sekarang sih SMP udah ya. Udah sekarang. rata-rata. Kan suka belum tahu ya, maksudnya belum dikasih pelajaran sama orang tuanya, misalkan harus bersih tuh kayak gimana gitu. Iya ya. benar. Kadang udah dikasih tahu juga rusuh teh gini ya. Jadi Tuh. mereka teh buru-buru gitu. Jadi nanti lagi Nah gitu. kayak gitu betul sih. Ini dari Banu Tobey Alim Instagramnya ya. Oke. Assalamualaikum Kak Pani, Karetsu, dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Kak, ini saya dapat video dari teman. Lokasinya di Puncak 2 Hambalang, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Oke. Ceritanya pas maghrib pulang kerja, teman saya tuh lagi istirahat gak sengaja ngeliat penampakan aneh ini. Awalnya dikira seekor anjing, tapi kok aneh matanya menyala. Terus ngeluarin suara aneh juga. Teman saya nggak kuat juga video ini lama-lama, sempat mau ngejar juga katanya. Mohon penjelasannya. Oke. Udah tervisual ya itu. Hitam. Iya. Katanya anjing tapi bukan ya. Dia ngiranya dogi nih ya gitu kan. Oke. Tapi kata aku mah bukan. Soalnya sih tangannya teh kayak ke belakang terus dia gituan. Ini energinya sangat besar ya. Sampai nabrak ke sini. Dia pulang kerja dari mana ini? Ke atas bukit dia teh? Atau di pinggir jalan ya? Mungkin mau niis dulu sambil istirahat kali. Apa kerjanya di proyek gitu ya? Nah, Proyek kayak ini loh kayak apa tuh? Tambang kayak gitu ya? Terus dia katanya ngerekam videonya nggak kuat, jadi ya udah. Apakah emang Siap. kalau ngerekam kayak gini jadi nggak kuat ya Pan? ya iya. Iya.
Kenapa Kita kan gitu? belum kesampaian dapet yang kayak gini kan? Ya belum sih dijelasin ini. Nah, sejelas Ya. ini. Ya, gimana tuh Kang? Ini asli di Indo atau luar negeri ya? Nah, nggak tahu sih kalau itu, tapi dari segi energi dan dari segi bentukan ini memang astral dan dia bangsa jin. Dia mau menyerupai mungkin binatang yang ada di sekitaran sana, cuman tidak sempurna. Jadi seperti ini. Jadi kayak ini kalau saya lihat tangannya kayak manusia sih, tapi dengan wajahnya kayak memang serigala sih, kayak dogi kayak gitu. Dia teh nanggung udah nampak sejelas itu, terus mau menghilang teh takut ketahuan astral gitu. Ya biasa. Makanya dia diam aja gitu. Biasanya ini kalau kayak gini ya dia udah setengah padat sih Kak Resu. Bisa jadi yang kayak gini tuh astral yang numpang ke binatang dan binatangnya metamorfosis ya jadi hal seperti ini. Kayak Venom gitu. Ya kayak gitu. Kirain teh kalau udah kayak gitu ya nanggung jadi ketahuan astral, jadi gak bisa menghilang gitu. Jadi ya nanggung gitu. Iya nanggung sih. Emang kalau di kita tuh ada ya yang kayak binatang muka ya. Muka ini kan disakralkan kalau di daerah saya. Muka itu kukang lah ya. Kukang. Nah kukang ini dipercayai makhluk yang sial, yang pembawa sial, yang bila mana anggota tubuhnya disimpan di salah satu perusahaan tersebut akan hancur. Iya. Ya kukang ini berkembang biak banyak di kita, tapi jarang ada yang menemukan. Betul. Itu sudah kayak di sama bangsa jin sudah kayak di apa ya? Diakui Disembunyikan. sebagai Disembunyikan lah, kayak gitu-gitu. sebagai kaum mereka aja mungkin. Ya betul kapannya gitu. Jadi udah setengah siluman sih kalau di sini gitu ya. Aku mau tanya di film Penguin ya, Kukang, Raja Kukang. Oh iya betul kayak gitu. Wajahnya kayak gitu. Tapi lucu ya kalau film Itu lucu. Dia kocak. Pria ini sedang mencari bekicot, tapi tanpa disadari dia bertemu dengan yang bukan bekicot. Apa tuh ya? Apa Iya. yang mungkin begitu? Coba kita lihat. Oh ya, itu begitu. Oh iya. Oke. Apa ki? Gelap ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, oke. Ya Allah. Ya Allah. Apa kui? Oh nyala. Oh, nyala ya. Pocong kan? Pocong, tapi dia kayak ke atas terus. Terbang ya. Dia meninggi kan? Wow. Terbang ya terbang. Astagfirullah. Ngegeser dia. Jam sekarang nggak? Ah, sumpah Udah, takut. Oh udah. udah sih. Udah benar. Udah. Dia bekicot di sungai berarti ya? Di air ya? Iya di tempat lembat biasanya. Itu dibikin apa sih bekicot? Tapi itu kayak bekicot gunung ya, bukan di sawah. Dimakan. Ada yang dimakan sih, tapi jadi ada yang beracun dan tidak gitu. Tergantung daerah juga sih. Iya benar. Kan ada sate bekicot ya? Betul ada. Iya kan ada. Dijual. Nah apakah karena bekicotnya diambil atau bisa dapat banyak karena ada pocong mungkin kan? Oke. Apakah berpengaruh gitu ya? Matanya nyala ya. Iya tuh. Nah gimana tuh Kang? Oke, mungkin dia sedang memvisualkan sesuatu ya. Ya. Jadi Oke. ketika kita mencari binatang yang kayak saya bilang ya, kalau kita cari kayak belut, ikan, binatang kayak bekicot kayak gini-gini, kalau ada hal yang seperti ini kita kuat, itu akan dapat banyak. Iya, Jadi juga di setiap keresek ya. betul, jadi setiap yang angker itu sering dijaga oleh makhluk-makhluk hal seperti itu. Tapi ini keren ya yang bikin konten kreator, jadi dia ngumpulin dulu bekicot mungkin ya. Oh iya emang asli mungkin Emang kan? asli, Bekicot iya. sama. Beli ya bukan ya? Bukan. Kayaknya dapat sih itu mah. Dapat ya. Oh berarti effortnya emang bener ya, dan mitosnya di sana emang ada pocong gitu kan ya? Ya, pocica. Yang menjaga bekicot itu. Bekicot. Oh, iya, iya. Atau gimana kalau gara-gara si pocongnya teh muncul gara-gara wangi bekicot? Siluman bekicot ya. Dijual ya itu. Dijual. Ya, tapi yang saya tahu sih kalau misalkan kita cari binatang kayak gini yang muncul Miss Katy ya. Tapi kalau poci baru kali ini saya tahu dengar gitu ya. Oh iya sih. Kenapa Biasanya ya? Apa Miss sama Katy. aja suka gitu ya? Suka dijagain aja ya. Ini berikutnya yang lagi viral nih di Menara Saidah katanya ada sosok yang bukan sosok ya, kayak kain yang terbang-terbang gitu sih. Oke. Ini mah legend bangetnya Menara Saidah. Iya. Tuh, Ya. tuh. Oke, naik turun ya. Menara Saidah ini udah jadi sebetulnya tapi nggak jadi ditempatin ya. Dirobohin enggak gitu. Kenapa ya? Izin atau gimana ya? Nggak tahu. Sengketa mungkin. Oke.
Padahal udah jadi ya. Iya. Dan ini nggak bisa ada orang masuk ke dalamnya kan. Jadi Nggak boleh, ditutupin semuanya itu dan ekspor juga jarang kan konten kreator yang ke Menara Saidah gitu kan. Gak semudah itu Nggak mungkin semudah ya. itu ya. Karena ya Tadinya dibikin buat kayak rusun atau gimana? kantor sih mungkin. Kantor ya. Gedung perkantoran mungkin ya. Oke. Kalau kata aku mah itu teh kain tipis buat sebelum hordeng. Yang Tapi kan cuma putih satu. tapi tipis. Ya kan Belum gak ada horden, dipakai. belum ada gorden kan. Dia masih bangunan kosong aja. Dan ini kan lantai lumayan agak Soalnya cepat aku ngelihat itu juga ada putih-putih gitu di sana. Mungkin itu juga sejenis itu, cuma nempel meren. ya. Oke. Cuman kalau gerakannya ya mungkin digerakkan oleh yang ada di dalam, tapi Ya, entah jadi siapa. itu teh emang benda gitu ya, Itunya tapi mah benda digerakin gitu. Nah gitu. Atau bukan astral gitu ya, bukan kayak misketi gitu. Bukan bagian dari miskredit, cuman mungkin bisa aja digerakin astral. Tapi aku yakin banget sih di sini banyak ya. Ya. Iya. Oke. Ini kalau saya perhatikan dari keseluruhan sangat luar biasa, asal banyak sekali ya. Tapi kalau dari segi pergerakan, yang bergerak itu benda, tapi yang digerakkan menurut Kapani dengan asal itu mungkin sekali karena energinya sangat banyak di sini. Terutama yang di bagian paling atas itu energinya sangat luar biasa. Kemungkinan kalau pada malam hari penampakan di atas itu lebih sering signifikan ya. Ini memang kalau saya perhatikan ya itu benda aja dan memang ya pergerakannya astral bisa masuk di sana gitu. Nah kalau konten kreator ya kan bilangnya itu kan ini ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi semakin ke atas tuh di atas tuh rajanya, raja jinnya gitu kan ya. Jadi di bawah tuh kayak anak buahnya. Nah semakin bawah tuh semakin rendah gitu tingkatannya tuh. Jadi di bawah tuh emang ada kerajaan. Nah ada cerita menarik ya kan. Katanya kan anak buahnya disuruh buat kerja ya. Kerja nanti ngumpulin sperma buat si raja jinnya ya. Sperma itu harus dari hubungan yang gelap ya. Jadi bukan hubungan suami istri lah. Nah si anak buahnya susah nyari sperma teh, dia ambil aja sperma yang random gitu kan ya. Ternyata pas dikasih ke Raja Jin jadi hancur si tubuhnya teh ya. Karena ternyata dia yang ngambil itu sperma hasil hubungan suami istri yang sah nih. Jadi nggak boleh yang sah ya. Udah suci lah ya. Dan dia juga kepaksa ngambil itu teh karena udah susah nih nyari sperma teh. Nah jadi dikasihin jadi hancur badannya teh. Nah ternyata kalau misalkan hubungan ya gelap kayak gitu ya, jadi dimakan sama jin juga kan. Disetorin ke itu, jadi si jinnya tuh bisa dikasih keilmuan kayak misalkan jadi punya sayap bisa terbang. Kalau tuyul misalkan nyari uangnya bisa jadi lebih cepat gitu. Dan mereka tinggal di sini gitu kan. Aduh. Apa benar kayak gitu Kang? Ya dari segi story yang Kak Retsu bilang itu memang betul sekali ya. Terutama ada salah satu pesugihan ya di salah satu gunung yang tidak akan saya sebut gunungnya. Takutnya kalian OTW. Di situ tuh syaratnya itu harus berhubungan suami istri tapi dengan wanita lain. Tapi kita harus punya pasangan kayak gitu ya, intinya jina harus selingkuh aja. Betul, jina aja. Dan itu memang diperlukan air yang tadi Kak Retsu bilang, air mandinya itu untuk ya bangsa-bangsa jin seperti itu. Makanya ya kalian nih yang hubungan gelap di stop dulu aja ya. Pantesan Mau kiamat nih. Kata Bang Sarip, anakku sih. Bapakku sih. Bapak. Sama itu juga ya. Ya sama kayak gitu, memang bangsa jin juga memerlukan hal-hal yang mungkin negatif yang dia mau makan. Bangsa jin yang golongan siluman ya. Dan ini betul semakin ke atas tingkatannya semakin besar. Pantesan ya yang dilihat sama orang-orang tuh berarti benar ya. Iya. Sopir ambulan gak bakal takut sama yang kayak gini. Emang kenapa sih ya? Apa nih? Yuk, ya ini wis ngetok lho poconge. Ya Allah, bengi-bengi klotekan poconge. Apa katanya? Pocongnya gerak-gerak mungkin. Lagi parkir di RS. Oh iya itu. Iya. Kok ngeri poconge ya ini klotekan. Itu tuh mau disemayamkan ya? Tungguin dulu. Kalau kata aku mah nggak ada apa-apanya mungkin di dalam. Oh terparkir ya. Cuman tapi itu apa pocong putih? Iya mungkin yang pernah diangkut jadi menghantui gitu. Perkumpulan Rukun Kematian Blitar. Apa itu? Perkumpulan, bukannya ambulans begitu tulisannya ya? Emang ambulans ada persatuannya gitu? Iya, ini perkumpulan Rukun Kematian Blitar. Asa takut ya kalimatnya. Hasil udunan kan? Iya. Mobilnya. Bukan dari pemerintah. Jadi ada reongan kata orang sana. Jadi dikasih tulisan kayak gitu ya? Swadaya masyarakat mungkin ya? Bisa. Ya, tapi kok itu ada pocong gitu? Kenapa nggak di story? Maksudnya nggak dikasihkan ke keluarga gitu ya? Masih di sana aja gitu. Ayo store poci nih. Oke. Emang gimana nih? Kalau saya perhatikan ini konten kreator ya.
Dia bikin video ini di set aja sih. Oke. Dan yang saya tahu sih kalau misalkan ambulans gitu ya, mungkin ini nggak tahu terbengkalai atau tidak ya, harusnya tertutup sih. Karena ngeri di jalan sih kalau misalkan bawa kayak gini-gini. Iya, betul. Tuh, dan ini di belakangnya mobilnya maaf ya, agak mobil-mobil yang kurang layak, kemungkinan terbengkalai sih. Ini gitu. bekas kayaknya, soalnya bahasanya juga masih gitu. Tapi kalau dari mobilnya gimana tuh Kang, emang? Ya berenergi sekali mungkin karena yang sering ngangkut pakai mobil ambulans mau tidak mau itu Holin suka ada ngikut di sana. Betul. Ya makanya saya juga beberapa kali mandiin mobil ya gara-gara ambulans tersebut kayak something gitu, banyak keanehan. Bensin ada, makanya mesin sehat, mogok aja gitu. Jadi sulit dijelaskan dengan nalar sih memang. Oh, bisa ke mobil juga ya? Bisa. Bukan ke manusia, penyakitnya aneh, sekarang non medis gitu kan ya? Kayak gitu. Berikutnya apa nih, Van? Terjadi di depan Ka'bah, jemaah wanita tiba-tiba menjerit, matanya memerah. Okay. Wow, di depan Ka'bah padahal ya? Ya. Untung pada nolongin ya. Matanya jadi merah ya? Ya. Nggak kelihatan ya, cuma Perih atau kena mata itu apa tuh? Pakai colok. Oh, iya. Iya, kamu ngeyel gitu. Ya banyak pasti komentar netizen tuh kalau di Mekah yang kata suci pasti bakalan kayak gitu Cuna. Iya. Tapi kenapa kalau misalkan ada pejabat dari uang hasil korupsi katanya ya, tapi nggak kenapa soalnya netizen tuh suka ketemu sama pejabat Cuna. Terus ada netizen yang komen, emang kamu tahu dia tuh pejabat nggak benar Cuna gitu. Bisa aja Ya, kan jadi, itu mah benar. Ya. Pejabatnya jadi kesannya negatif ya Pan ya? Iya. Gak semua gitu mungkin ya? Ya iyalah. Oh, kalau di Indonesia baik-baik, kalau di luar nggak tahu sih. Iya sih nggak tahu ya. Iya nggak tahu. Semoga enggak ya. gitu. Ya. Justru itu kita tidak tahu ya dalaman hati orang, makanya jangan menilai orang dari covernya gitu, tapi dari tingkah lakunya kayak gitu. Kalau ini kesurupan atau gimana? Ini kalau saya lihat, maaf ya, ada energi sesuatu yang kurang baik di badan si ibu ya, kayak kemungkinan ini tebakan saya ya, tapi dari segi energi gitu. Kemungkinan si ibunya itu merentenkan uang di daerahnya gitu. Oh. Jadi dia tuh kayak ada bisnis kayak gitu, rentenir lah. Kalau saya lihat gitu ya dari segi energi. Bisnis uang bungainnya double. Nah gitu. Jadi uang matanya nggak bisa ngelihat Ka'bah dong ya? Padahal di depan mata ya. Atau dia kerasanya pas udah di sini perih kan atau sakit mungkin makanya tuh ditolongin. Makanya dia menjeritnya mungkin karena ada respon sakit dari mata. Ya. Iya nggak sih? Betul. Dan mungkin beberapa kali orang yang saya kenal ya yang ke Mekah sana gitu, semuanya ya tidak yang semuanya gitu sering melihat dan mengalami hal-hal yang di luar nalar. Jadi tidak ada yang mulus-mulus aja di sana tuh. Jadi karena kita kan di sini punya dosa ya. Saya itu meyakini bahwa ketika kita ke tanah suci, apapun yang kita perbuat di sini akan diperlihatkan di sana. Ya kayak gitu takut dong. Apa? Jadi takut. Nah itu dia, untuk menghadap Tuhan kita tidak perlu takut ya, cukup akui dosa kita, maka insya Allah istighfar ya di sana tuh. Jadi kita harus ingat dosa ini, jadi istighfar udah bakal selesai ya gitu ya. Gitu. Katanya sih gitu, kalau misalkan kita mengalami hal di luar nalar, kita ingat dosa apa yang kita lakukan di sini, ketika kita ingat itu udah beres. Istighbarin dulu ya. Diistighbarin kayak gitu. Iya sih ya. Ya bagus sih seharusnya gitu ya. Ketika kita berbuat dosa harusnya kontan, jadi kita lebih bisa menginikan diri. Tapi nggak usah nunggu ke sana dong ya. Ingat dosa mah di sini aja gitu kan ya. Ya kadang-kadang manusia kan bisa berubah, pertama dari hidayah, kedua dari kejadian. Harus diingatin dulu ya. Ya harus diperingatkan dulu. Aku mah hilang uang 5.000 aja langsung ingat. Oh gitu. Kata aku Sensitif ya. Astagfirullahaladzim, kemana uang? Ya Allah, mungkin gara-gara aku kamari salah gitu. Ya, makanya kasih aku 10.000. Nanti aku gantiin goceng. Niscaya ya. Iya. Niscaya. Saya akan digantikan. Nah ini lagi-lagi nih, keranda diduga meloncat di mobil jenazah. Oke. Ini emang asli kan, kayaknya bukan settingan ya. Coba kita bukan cek. visualisasi maksudnya ya. Lampor. Ini kan di mobil jenazah, mobil ambulan ya, ada keranda kan? Iya, kirain di luar. Tahu kan keranda, tahu kan? Tahu. Ya, keranda. Mau pergi keranda ya. Oh iya, OTW keranda. One Piece itunya ya. One Piece. Berarti ini di Konoha. Konoha sih. Konoha ini mah. Ambulans Jumat jam 1:30 pulang hari, antar jenazah. Berarti udah beres Ini antar ya? saya pulang antar jenazah. Oke. Tapi nggak tahu kenapa nggak kayak biasanya. Maksudnya? Ini jam
1:26. Jam 1:26. Ya ini jalannya kayak gini. 1:30 ya. Wih, itu jalannya mulus kan, tapi ada suara-suara keranda. Iya, bercak-cak di Keranda belakang. itu bunyi terus. Ini ambulans kan? Iya. Iya. Apa namanya? Padahal jalan ini halus kan. Oh ini ada motor. Kayak Iya, Ini jalannya maju halus. mundur maju. betul. Tapi kerandanya itu ngangkat-ngangkat terus. Nggak mau diam ya. Tak sepilih. Udah mau diam kerandanya. Wah tuh. Tuh di ke belakangnya dilihatin. Iya. Warno aja banyak. Bapaknya juga sangat agamis sekali. Ya. Ih, Tak kon mudun mah. Ayo mandek tak. Mumpung jalan sepi. Ayo. Mandek ayo. Apa ya? ada Desa kucing itu mandek ya. ayo. Kalau ada kucing maka bakal ada suara kalau udah Ayo mudun. kucing. Oh, dia berhenti. Jalan sepi. Is. Tuh dia berhenti. Iya, iya, iya. Takutnya kan jalan. Ayo mudun. Mudun enggak? Duh, Tuh. mudun ayo mudun. Mumpung sepi kita jalan nih yo. Oh sepi dulu. Disuruh keluar ya? Tahu. Hah? Jadi takutnya kalau lagi jalan ke gazuk-gazuk sama jalan gitu, makanya dia diam. Pokoknya ojo ngetok ngono lho yo. Rokok kan dia lu. Itong, namanya Itong ya? Bapak Itong. Wah, salut banget ya dia. Ya. Berani Kalem banget aja ya, gitu. kalem aja gitu. Iya dong. Kayak udah sering ya mengalami hal kayak gitu. Betul. Iya. Dan wajah-wajahnya bukan settingannya banyak kayaknya ya. Heeh. Tapi kok serem banget ya? Ada maksud apa gitu yang pesannya mau disampaikan gitu ya kan ya? Iya. Itu teh mau menakuti atau ada pesan ya? Tapi yang aku tangkap dari omongan si bapaknya tadi mungkin saking si bapaknya kesal kenapa gerak terus, dia akhirnya berhenti ya. Iya. Plus buat membuktikan bahwa emang bukan gara-gara jalan bergeraknya gitu. Terus si bapaknya juga bilang, ayo mumpung sepi tunjukkan diri kamu gitu loh. Betul. Oke. Iya, mumpung sepi keluar. Mau apa gitu Anda gitu kan? Iya nggak Iya. sih? Betul. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Iya. Kalau misalkan aku ada di posisi kayak gitu juga pasti bakal ngomong kayak gitu sih. Oh enggak, kalau aku langsung pulang. Oh iya. Iya sih. Kalau aku gimana ya? Kalau ya gimana kan? Lumayan sih di kilo. Oh iya. Di kilo itu Isinya kerandanya. ya. Lumayan. Oke. Oke. Emang ada apa sih Kang di belakang itu? Itu ada horin di belakang ya. Jadi ada horin itu banyak sekali dan mungkin horinnya ini netap di keranda tersebut karena keranda tersebut terbuat dari metal itu bisa dimasuki. Oh. Dan ini asli bukan settingan. Kalau saya lihat pergerakannya memang dari segi astral. Cuman kalau yang saya tahu ya supir-supir ambulans seperti ini dia udah mentalnya udah kuat dan berani sekali gitu. Sepengalaman saya gitu ya ada di instansi terkait dia itu kan kalau saya bilang instansinya takutnya something ya. Tapi pada intinya ada di instansi terkait kan sopirnya gonta-ganti dan itu pun bukan profesional untuk membawa ambulans. Oke. Sehingga dia itu kayak penakut gitu. Makanya beberapa kali mobilnya dibawa ke saya buat dimandiin gitu. Ya karena interaksinya kayak gini. Biar tenang juga mungkin ya kan kerja Betul. takutnya jadi keganggu ya. Betul. Jadi emang suka berisik di belakangnya. Kalau yang saya urus itu bukan keranda ya, tapi kayak belangkar gitu loh. Belangkar, iya. Ya belangkar yang bisa ditilap. Ya. Nah itu sering gerak. Yang kayak gitu juga ya. Ya sering gerak. Padahal kalau belangkar mah kan ya enggak selamanya buat yang meninggal ya. Ya. Maksudnya buat yang sakit digotong gitu ya. Tuh. Nah kayak gitu. Cuman kalau yang kecelakaan ada darah, Iya. ya kayak gitu terus. Yang suka dibawa sama ambulansnya begitu sampai RS orangnya nggak ada ya tetap ada Iya. sisa-sisa di ambulans tersebut. Nah kayak gitu. Ini Apalagi asli. yang kayak gini gitu kan. Betul, apalagi yang pengantar langsung yang memang ini meninggal gitu. Itu teh mengganggu aja tuh emang ada pesan gitu. Biasanya ada yang pesan Kak, tapi yang jahil memang kayak gini mengganggu Yang aja. jahilnya ya. Ya kalau menakuti misalnya ada kerjaan. pesan mau gimana ngomongnya coba ada susah. Emang Iya. iya sih. Susah. Karena yang dibawa oleh ambulans seperti ini kan random. Iya. Jadi nggak satu orang gitu. Iya sih. Pak mungkin aku teh mau dibawa kemana mungkin ya. Ada yang masih koordinatnya yang belum apa ya, belum sadar ya udah tiada gitu ya. Apaan tuh kata. Oke, jika itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.